dilanjutkan. Tapi nanti setelah selesai, sebelum kita salam, itu nanti hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Itu hukumnya sunnah. Nah, mungkin dari sini dulu tentang sunnah abaat yang lupa ketika dilakukan ketika seseorang itu sholat. Dari sini mungkin kangkang santri ataupun mbak-mbak santri ada yang bertanya, silahkan tentang sholat, hal-hal yang lupa ketika sholat itu piye Pak? Ketika saya itu harus bagaimana? Silahkan kalau ada pertanyaan satu atau dua dulu, nanti sebelum saya lanjutkan ke sunnah hayat. Monggo kangkang santri ataupun mbak santri silahkan kalau ada yang bertanya. Belum ada? Atau mungkin nanti disiapkan pertanyaannya, saya lanjutkan sedikit dulu. Lanjutkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hay'ah utawi sunah hayat katasbihati kaya maca tasbih wa nahwiyalan sepadane tasbih mimma saking perkala layu jebaru kang ora den tambeli apa ma bisujudi kelawan sujud. Iku laya utu ora kena bali sapa al musolli wong kang salat ilaiha maring hayah ba'da tarkiha ing dalem sakwuse ninggal hayah. Wala yasjudu lan ora perlu sujud sapa wong lisahwi krana lali anha saking hayah. Sawaun iku padha uga tarkuha utawi yen to tinggal sapa wong ing hayah amdan kelawan nejo ausawan utawa lali. Ketika seseorang itu lupa sunnah hayah itu sunnah-sunnah selain yang abaat tadi, seperti kita lupa baca iftitah, lupa baca surat setelah Fatihah, atau lupa baca tasbih ketika ruku' atau sujud. Nah, awake lupa atau memang sengaja enggak membaca. Nah, yang seperti itu ketika kita lupa untuk melakukannya, maka orang yang seperti itu tidak perlu mengulanginya. Aku mau lali maca tasbih pas rukuk, subhanallahi walhamdulillah itu lali lupa saya baca. Akhirnya dia kembali wis kadung ngadeg iktidal kok dadak balik rukuk maneh, itu nanti sholatnya malah batal. Tidak perlu. Ketika itu sunah-sunah yang yang hayah seperti itu. Dan nanti sebelum salam orang tersebut tidak perlu untuk sujud sahwi, enggak perlu. Ketika sunahnya sunnah hayat itu nanti tidak perlu sujud sahwi. Semisal di rakaat pertama kedua lupa baca surat, atau sebelum Fatihah lupa baca iftitah, ketika sujud lupa baca subhanallahi wa rabbiyal a'la wa bihamdihi itu. Nah, itu nanti sebelum salam itu kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Malah enggak usah, karena itu sunahnya sunnah hayah. Tapi kalau sunahnya sunnah abaat kayak lupa tahiyat awal, lupa baca kunut, itu nanti tetap sunnah sujud sahwi. Wa idza syakka lan ing dalem nalikane mamang sapa al musolli wong kang salat fi adadima ing dalem wilangane rakaat ata kang nekani sapa wong bihi kelawan ma minarakaati saking pira-pira rakaat kaman kaya wong syaka kang mamang sapa wong hal sholat ana ta salat sapa wong salasan kelawan 3 rakaat au arbaan utawa 4 rakaat bana mongko nerusna sapa wong alal yakini ing atase yakin wa huwa utawi yakin iku al aqalu perkara kang luweh kidik. Nah, kasalasati kaya 3 rakaat fi hadzal misali ing dalem iki contoh. Wa atalan nekani sapa wong birokaatin kelawan sak rakaat. Nah, ketika seseorang itu ragu, ketika dia sholat, dia ragu. Orang yang sholat itu ragu berapa jumlah rakaat saya tadi. Biasanya wong sing sholat sendiri itu biasanya. Ya meskipun sholat jamaah kadang ya mungkin lupa, tapi kan kalau jamaah biasanya ada yang mengingatkan makmumnya dengan baca tasbih ataupun dengan menepuk telapak tangan, menepuk tangan bagi wanita. Tapi kalau orang yang ragu berapa jumlah rakaatnya, aku mau sholat iki wis oleh 3 apa oleh 4 ngono kuwi.
Ketika seseorang ragu pada jumlah rakaatnya, seperti dia ragu itu tadi sholatnya 4 atau sudah baru 3 ataupun sudah 4 rakaat. Ketika yang seperti itu maka solusinya adalah bana alal yakin wa huwa al aqol. Maka dia harus meyakini hal yang paling sedikit. Nah, ketika aku mau oleh papat atau telu, oleh telu atau papat ya, dia harus meyakini yang pilih yang nomor apa? Yang paling sedikit. Oh, berarti aku mau oleh telu. Berarti dia harus menambahkan 1 rakaat selanjutnya. Nah, ketika itu kita pada posisi atau kondisi seperti itu, aku mau sholat oleh telu apa papat, lek bingung ngono kuwi, maka kita harus milih yang paling sedikit. Oh, berarti telu, tinggal menambahkan 1 rakaat. Wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana sujud sahwi, wala yang fauhu lan ora manfaati ing wong apa gola batu dhoni nglindhiye penyono yen annahu taman setuhune wong iku salat sapa wong arbaan ing 4 rakaat. Wala ya'malu lan ora nglakoni sapa wong biqauli ghairihi kelawan pangucape wong liya lahu maring wong. Yen annahu temen setuhune wong utawa man iku salat sapa man arbaan ing 4 rakaat. Walau balagha senajan tumeka apa dalika mengko apa dalikal qaili mengkono-mengkono ngucap adadal tawaturi ing wilangane tompo-tompo. Dan dia nanti sebelum sujud sahwi, sebelum salam dia sunah untuk sujud sahwi. Nah, ketika kita sholat terus ragu iki mau telu papat, maka pilih yang paling sedikit tuh berarti oleh telu, tinggal nambahkan 1 rakaat. Terus sebelum salam nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Dan prasangka-prasangka dia tentang 4 rakaat itu nanti tidak bermanfaat. Koyoke aku mau wis papat toh. Lah itu tidak bermanfaat, tidak dianggap. Berarti yang dianggap adalah kita yang ketika dia ragu dia 3 atau 4 itu sudah benar sholatnya. Dan ketika setelah salam koyoke wis oleh papat toh. Berarti sholatku piye sah apa ora? Koyoke wis oleh 5 lah. Ngono kuwi tidak perlu diungkit-ungkit karena ya enggak layang fa'u, enggak bermanfaat. Dan juga ucapan orang lain pun juga tidak perlu dilakukan. Misal kita sholat ragu karo oleh telu apa papat, akhirnya kita sholat kayaknya oleh 5, sholat kayaknya 5 rakaat karo kancane diomongi sholatmu mau kok peng 5 lah, yang seperti itu tidak perlu dihiraukan, tidak berguna. Jadi yang dianggap itu adalah keyakinan yang kita lakukan. Ketika kita ragu 3 apa 4, kita pilih yang paling sedikit. Nah, tapi dan ketika kita dikasih tahu temannya itu tidak perlu dihiraukan, layak malu, tidak perlu dilakukan. Walau balagha dalikal qail adada tawatur, walaupun dia itu bilangnya itu terus menerus, kowe mau salatmu ping 5, salatmu ping 5, itu tidak perlu dipikirkan. Kita salatnya tetap sah dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita yakini. Ngono kuwi. Ini adalah ketika kondisinya seseorang itu lupa dalam jumlah rakaat sholatnya. Wa sujudus sahwi. Wa sujudus sahwi utawi sujud sahwi iku sunatun sunah kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma. Sujud sahwi itu hukumnya sunah. Semuanya itu sunah. Ketika kita lupa-lupa dalam sunah abaat atau lupa melakukan kewajiban sebelum salam itu nanti hukumnya sunah sujud sahwi, ataupun lupa ketika jumlah rakaat. Nah, itu nanti juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi mungkin dari sini dulu, ada yang mau bertanya silahkan. Kang santri, mbak santri, adik-adik ataupun yang lainnya silahkan. 1 atau 2 pertanyaan boleh? Ada? Oke, silahkan. Mbak siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Najwa dari Pakel Tulungagung. Nggih, silahkan Mbak Najwa.